Dua informasi penting kita sampaikan pada hari ini terkait dengan kenaikan dan pencairan gaji bagi pensiunan, serta benarkah pensiunan lama akan mendapatkan pesangon hingga 1 miliar rupiah? Menpan RB mengungkap informasi terbarunya. Dua informasi ini kita sampaikan pada hari Kamis 10 April 2025 pada sore hari ini. Kita masuk di informasi pertama terkait dengan Juknis telah terbit. Nah, ini Juknis telah terbit terkait dengan pencairan gaji bagi pensiunan. Juknis apakah yang telah terbit dan siap mendarat bagi pensiunan? Bapak Ibu, para PNS dan pensiunan, kabar baik untuk pensiunan PNS golongan 1, 2, 3, dan 4, termasuk juga untuk PNS. Alhamdulillah, Sri Mulyani resmi menandatangani petunjuk teknis atau Juknis terkait dengan gaji ke-13 untuk pensiunan PNS, yang makna Juknis tersebut tertuang dalam PMK nomor 23 tahun 2025. Berapa uang yang akan masuk rekening pensiunan PNS golongan 1, 2, 3, dan 4 pada Juni mendatang? Tak hanya THR, pensiunan PNS juga akan mendapatkan gaji ke-13 pada tahun 2025. Pemberian gaji ke-13 tersebut menjadi wujud penghargaan negara untuk pensiunan PNS atas pengabdian mereka kepada bangsa. Pelaksanaan pemberian gaji ke-13 tersebut dilakukan dengan memperhatikan kondisi keuangan negara. Sesuai dengan PMK tersebut, gaji ke-13 akan dibayarkan paling cepat pada Juni mendatang. Pensiunan PNS akan menerima gaji yang terdiri atas 4 komponen. Yang pertama, gaji pokok. Gaji pokok menjadi komponen gaji ke-13 yang pertama untuk pensiunan PNS. Kemudian, adapun besaran gaji yang diterima sesuai dengan PP nomor 8 tahun 2024, golongan 1 akan mendapatkan gaji mulai 1.748.100 sampai 2.256.700 rupiah. Golongan 2 mendapatkan gaji mulai dari 1.748.700 sampai 2.800 sampai dengan 3.208.800 rupiah. Selanjutnya golongan 3 mendapatkan gaji mulai 1.748.100 sampai 4.029.600. Kemudian golongan 4 mendapatkan gaji mulai 1.748.100 sampai dengan 4.957.100 rupiah. Kemudian yang kedua, tunjangan keluarga. Selain gaji pokok, ada 3 komponen gaji ke-13 lainnya untuk pensiunan PNS. Salah satunya berupa tunjangan keluarga. Pensiunan PNS akan memperoleh tunjangan keluarga yang terdiri atas tunjangan anak dan pasangan. Tunjangan anak yang diterima sebesar 2% dari gaji pokok. Dengan rincian, golongan 1 akan mendapatkan mulai 34.962 sampai dengan 45.134. Sedangkan untuk golongan 2 mendapatkan mulai 34.962 sampai 64.176. Lanjut ke golongan 3 akan mendapatkan tunjangan pasangan atau tunjangan anak. Tunjangan pasangannya tunjangan anak nih. Tunjangan anak. Tunjangan anak yang akan didapatkan adalah untuk golongan 3 mulai 34.962 sampai 80.592. Selanjutnya untuk golongan 4 mendapatkan mulai 34.962 sampai 99.142. Sedangkan untuk tunjangan pasangan yang diterima oleh pensiunan PNS sebesar 10% dari gaji pokok, untuk golongan 1 mulai 174.810 sampai 225.670, golongan 2 mulai 174.810 sampai 320.880, golongan 3 mulai 174.810 sampai 402.960,
golongan 4 mulai Rp174.810 sampai Rp495.710. Yang ketiga adalah tunjangan pangan. Komponen gaji ke-13 yang diterima pensiunan PNS adalah tunjangan pangan dengan nominal sebesar Rp72.420 per orang. Dan yang keempat adalah tambahan penghasilan, juga termasuk komponen gaji ke-13 yang diterima pensiunan PNS. Tambahan penghasilan diberikan untuk penerima pensiun yang karena perubahan pensiun pokok baru tidak mengalami kenaikan penghasilan, mengalami penurunan penghasilan, atau mengalami kenaikan penghasilan tetapi kurang dari 12%. Itulah uang yang akan masuk ke rekening pensiunan PNS golongan 1, 2, 3, dan 4 pada Juni mendatang sesuai dengan juknis gaji ke-13 yang resmi ditandatangani oleh Sri Mulyani. Sebelum pencairan gaji ke-13 yang siap mendarat pada bulan Juni mendatang, para pensiunan akan kembali menerima gaji pensiunan di bulan Mei 2025. Yang mana untuk gaji pensiunan bulan Mei 2025 tetap mengikuti ketentuan yang berlaku tanpa perubahan signifikan apapun sama sekali. Artinya tidak ada kenaikan gaji di tahun 2025 ini sampai benar-benar diterbitkan oleh Sri Mulyani. Kemudian pertanyaan atau informasi kedua, benarkah pensiunan akan mendapatkan pesangon 1 miliar? Menpan RB Anas mengungkapkan. Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengumumkan bahwa aturan baru mengenai skema pensiunan PNS yang merupakan bagian dari aparatur sipil negara ASN masih dalam tahap pembahasan pada waktu itu. Dalam pernyataan di kantor Pan RB, Anas menyatakan keyakinannya bahwa aturan tersebut akan segera rampung. Mudah-mudahan tidak lama lagi, ujarnya. Termasuk benarkah pensiunan PNS akan mendapatkan pesangon hingga 1 miliar saat pensiun? Aturan yang dimaksud adalah rancangan peraturan pemerintah tentang penghargaan dan pengakuan pegawai ASN. RPP ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang mengatur jaminan pensiun dan hari tua. Pasal 22 ayat 1 UU tersebut menyebutkan bahwa jaminan pensiun dan hari tua akan diberikan melalui program jaminan sosial sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Anas menegaskan bahwa RPP tersebut sedang dalam tahap penyelesaian dan dibahas secara komprehensif. Ini kita lagi beresin RPP-nya, kita sedang bicarakan dengan secara komprehensif tentang skema soal pensiun. Begitu juga soal tunjangan dan lain-lain jelasnya. Meski demikian, Anas belum bersedia mengungkapkan detail perubahan skema pensiun yang akan diatur dalam RPP tersebut. Kami belum selesai, katanya singkatnya. Sebelumnya, rencana pemerintah untuk merombak skema pensiun sudah tertuang dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF 2025. Dokumen ini menjadi acuan dalam penyusunan RAPBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Saat ini pemerintah menerapkan skema pembiayaan pensiun dengan model PSUGO, di mana anggaran untuk membayar uang pensiun kepada PNS berasal dari APBN. Namun, sistem ini dianggap berpotensi meningkatkan risiko fiskal di masa mendatang. Kapan pekah? Apakah kenaikan gaji? Apakah pensiunan pesangon pensiun bagi pensiunan akan diterapkan? Dan apakah pensiunan akan menerima 1 miliar? Nantikan informasi selanjutnya.